Shalom, biarkanlah pada kesempatan ini setiap kita yang menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yang dipelihara dalam hadirat Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya, untuk kemurahannya, untuk anugerahnya, untuk kasih setianya yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Biarkanlah kita melihat semua kebaikan demi kebaikan yang Tuhan nyatakan, dan hati kita terbuka kepada Tuhan dan mengalami semua yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Mari pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk mendengar firman Tuhan tentang orang-orang yang menerima kasih karunia dan orang-orang yang gagal menerima kasih karunia. Ada dua perumpamaan, yaitu perumpamaan yang pertama itu tentang orang-orang upahan yang ada di kebun anggur. Dan perumpamaan yang kedua tentang pengampunan. Kedua perumpamaan ini dibagi dengan 3 bagian. Bagian pertama, di dalam perumpamaan orang-orang upahan itu kita melihat ada tuan yang pemilik kebun anggur yang berbelas kasihan, yang menarik, yang mempekerjakan pekerja-pekerja yang supaya masuk ke dalam kebun anggurnya. Ada satu pekerja atau rombongan pekerja yang diizinkan masuk, yaitu pada jam 5 sore. Dan pada waktu itu dia bekerja hanya 1 jam saja. Setelah sepanjang hari dia menganggur, sepanjang hari nggak ada seorang pun yang mempekerjakannya. Dan disitulah kita melihat bahwa Tuhan ini murah hati. Dalam perumpamaan ini menonjolkan bagaimana kemurahhatian Bapa Surgawi. Demikian juga dalam perumpamaan yang kedua, yaitu tentang raja yang berbelas kasihan kepada seorang hamba yang mempunyai hutang 10.000 talenta. Hutang yang sangat besar dan hutang yang gak pernah mungkin terjadi seorang hamba punya hutang 10.000 talenta. Tetapi dalam bagian pertama ini kita melihat bagaimana seorang raja yang berbelas kasihan, dia memberikan pengampunan, dia memberikan hutang yang besar itu dibebaskan, disobek surat hutangnya, dan orang yang punya hutang 10.000 talenta itu dimerdekakan. Itu adalah bagian pertama dari gambaran Bapa Surgawi tentang kasih karunia yang diberikan kepada kita. Bagian kedua, perumpamaan tentang orang-orang upahan ini adalah orang-orang yang dipekerjakan. Ada yang jam 6 pagi, ada yang jam 9 pagi, ada yang jam 12 siang, dan ada yang jam 3 sore. Bahkan ada jam 5 sore. Itu merupakan satu gambaran dari orang-orang yang menerima kasih karunia. Demikian juga dengan kisah hamba yang punya hutang 10.000 talenta. Ketika dia dibebaskan, ketika dia dipanggil, berapa hutangmu? 10.000 talenta. Dan dia memohon belas kasihan, dan hamba itu mendapatkan belas kasihan, mendapatkan kemurahan, mendapatkan belas kasihan yang sangat besar, sehingga dia pulang menjadi orang yang tidak punya hutang 1 dinar pun. Tetapi apa yang terjadi di tahap yang ketiga dalam perumpamaan yang pertama tentang orang upahan? Tahap ketiga adalah ketika pembagian upah. Setelah bekerja selama dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore,
atau dari jam 9 pagi sampai jam 6 sore, atau dari jam 12 siang sampai jam 6 sore, atau dari jam 3 sampai jam 6 sore, atau dari jam 5 sampai jam 6 sore. Pada waktu itu mereka berbaris untuk mendapatkan upah. Dan pada waktu itu, orang yang menerima upah pertama adalah orang yang bekerja 1 jam dan memperoleh 1 dinar. Pada waktu itu mereka yang bekerja lebih lama berpikir atau menerka-nerka, wow, kalau bekerja 1 jam dapat 1 dinar, berarti pekerja jam 3 sore dapat 3 dinar. Pekerja jam 12 siang dapat 6 dinar. Pekerja jam 9 pagi dapat 9 dinar. Dan yang bekerja dari jam 6 pagi dapat 12 dinar. Tetapi ketika mereka berbaris seorang demi seorang dan mendapatkan masing-masing 1 dinar, mereka kecewa. Mereka bersungut-sungut dan mereka berkata itu tidak adil. Kenapa mereka tidak adil? Karena mereka gagal atau tidak mampu melihat kemurahhatian dari Tuan pemilik kebun anggur itu. Seseorang gagal menerima kasih karunia ketika dia melihat orang lain menerima kasih karunia lebih besar dari dirinya. Atau ketidakmampuan dia melihat Tuhan yang bermurah hati, yang berbelas kasihan, yang mengampuni. Mereka tidak mampu melihat kebaikan. Mereka tidak mampu melihat kemurahhatian. Mereka nggak mampu melihat kemurahan yang begitu luar biasa diberikan. Maka Alkitab berkata, dalam bagian ketiga inilah orang yang gagal menerima kasih karunia. Dalam perumpamaan kedua adalah pengampunan. Ketika si hamba yang 10.000 talenta itu pulang, dia melihat ada seorang hamba yang punya hutang kepada dia. Hutangnya jauh kalau dibandingkan dengan hutang yang dia punya. Hutangnya 10.000 talenta, sementara hutang hamba itu cuma 100 dinar. Lalu dia berkata, bayar hutangmu. Mohon, beri kesempatan, beri waktu, saya belum punya uang. Tidak, kamu harus bayar. Akhirnya orang itu menjebloskan temannya ke dalam penjara dan harus bayar. Dan itu yang membuat raja menjadi sedih. Maka dalam cerita bagian ketiga ini adalah gambaran dari orang-orang yang gagal menerima kasih karunia. Dan tahap yang keempat, kita melihat dalam perumpamaan pengampunan, raja yang bermurah hati itu menghukum hamba yang jahat. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan orang-orang upahan yang mereka komplain, yang mereka protes, yang berkata tidak adil? Yesus berkata, yang awal akan yang menjadi akhir. Itu adalah pernyataan Tuhan yang keras di ujung perumpamaan orang upahan. Sangat menyedihkan. Dan kedua perumpamaan ini sedang terjadi di hari-hari ini. Apakah kita adalah orang-orang yang menerima kasih karunia? Setelah itu kita menjadi orang-orang yang gagal menerima kasih karunia. Kenapa? Karena kita penuh dengan iri hati. Karena hati kita salah. Karena hati kita tidak mampu melihat kebaikan. Karena hati kita gagal melihat semua yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Karena hati kita tidak bisa menangkap bagaimana kemurahhatian itu harus mengalir kepada banyak orang. Seperti hamba yang diampuni hutangnya. Hamba yang hutangnya sangat besar itu. Dia tidak mampu untuk memberikan kebebasan kepada orang yang punya hutang 100 dinar kepadanya. Kedua perumpamaan ini berbicara di hari-hari terakhir ini. Berbicara tentang kebaikan Tuhan. Bicara tentang kemurahan Tuhan. Bicara tentang kasih karunia. Tetapi juga berbicara tentang orang-orang yang gagal menerima kasih karunia. Apakah engkau mau ditemukan oleh Tuhan sebagai orang yang gagal menerima kasih karunia?
Tuhan itu baik. Biarkanlah kebaikan yang kita terima ini mengalir kepada banyak orang. Biarkanlah pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita, itu kita berikan juga kepada banyak orang. Biarkanlah kemurah hatian yang begitu luar biasa dari Tuhan, itu pun mengalir dari hati kita kepada banyak orang. Sehingga kita ditemukan Tuhan sebagai orang-orang yang hidup berdasarkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa untuk saudara pada hari ini. Bapak Surgawi, yang mau berdoa untuk siapapun kami di tengah-tengah umat-Mu pada siang hari ini. Kami berdoa, biarkanlah anugerah Tuhan mengalir kepada kami. Biarkanlah kami ditemukan oleh Tuhan jadi hamba-hamba yang hidup berdasarkan kasih karunia. Tidak gagah, tidak menyia-nyiakannya, tetapi kami terus membuat hidup kami berdasarkan kasih karunia, menghargainya, menghormatinya, dan membuat kami terus mengalirkan kasih karunia kepada banyak orang. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami mengucap syukur untuk anugerah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. God bless you. Tuhan memberkati saudara semua.